seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Adapun yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang update perkembangan bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah, itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar ini. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian. Saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Bagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan. Memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami KRI Nanggala 402. Hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan, karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah, ya rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Saya kasihan sama Anda loh Pak Lurah, ya. Karena di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu, karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat, ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya presiden. Sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Maaf, Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan
setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Di sini Panglima TNI, saya turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personel yang on board di dalamnya. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Adapun yang perlu saya sampaikan pada hari ini tentang update perkembangan, saya akan sampaikan terkait dengan KRI yang dikerahkan pada proses pencarian. Jadi disampaikan 21 itu sudah satu termasuk KRI Alugoro. Jadi total jumlahnya saya sampaikan adalah 21 KRI, walaupun nanti ada penambahan. Tetapi yang jelas saat ini ada 21 KRI termasuk KRI Alugoro, yaitu kapal selam juga. Kemudian kita juga mendapat perbantuan dari kepolisian, itu sebanyak 4 kapal. Jadi kapal Gelatik, kapal Enggang, kapal Barata, kapal Balam.
di mana kapal-kapal tersebut juga yang memiliki kepolisian juga dilengkapi dengan ROV atau unit drone, termasuk juga memiliki kemampuan alat sonar 2 dimensi. Selanjutnya juga terkait dengan kapal-kapal yang dari sahabat, negara-negara sahabat. Ini ada MV Swift, harapan kita mudah-mudahan sore atau malam tiba. Kemudian Megabakti dalam perjalanan. Kemudian ada dari Ballarat Australia, kemudian Sirius juga HMHS Sirius Australia. Ini satu kapal India dan kita harapkan juga pesawat Poseidon juga bisa segera merapat. Dan sebagai perkembangan terkait dengan proses pencarian saat ini, kita harapkan salah satu KRI kita yang memang memiliki peralatan yang mampu untuk memonitor bawah laut, yaitu KRI Regal, saat ini sudah berada dekat dengan ini. Diharapkan sore hari ini atau siang hari ini bisa merapat sehingga langsung bisa establish atau bisa membangun dan merencanakan kegiatan pencarian lebih detail. Dan sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimau. Jadi kemarin ada KRI Rimau yang disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat. Nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, akan dikejar itu. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian dengan mengerahkan sedemikian banyak peralatan atau kapal yang ada, termasuk dari semuanya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang ada ini kita kerahkan bisa mempercepat untuk mengetahui posisi yang pasti. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan sebagai informasi juga, tadi Bapak Kasal sudah berangkat menuju KRI Suharto dan Bapak Panglima TNI Serta Kapolri siang ini juga akan berangkat juga ke sana untuk memantau atau mengikuti proses pencarian secara langsung. Dan mudah-mudahan nanti setelah KRI Regal merapat, beliau pun mungkin akan melihat langsung dari KRI Regal. Seperti pada saat kita melaksanakan pencarian Sriwijaya Air itu kita bisa melihat ada sonar bawah laut, hasilnya seperti apa kondisinya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Jadi sementara itu yang bisa sampaikan, hal teknis lainnya mungkin nanti terkait. Baik, satu-satu. Untuk kaitan yang pertama ya, memang bagian sektor saat ini yang diutamakan adalah kapal-kapal yang memiliki kemampuan membaca sonar ya, ya. Jadi yang memiliki kemampuan untuk membaca sonar, memang tidak semua kapal memiliki kemampuan itu, tapi ada kapal-kapal yang ini diharapkan dari data-data awal kemarin akan digelar, ya, yang jelas digelar di wilayah-wilayah tersebut ya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ini saya belum bisa menjawab karena saya sendiri juga belum ke kapal ya. Ya, artinya saya juga mendapat informasi dari kapal ini dibatasi juga. Jadi ya kan termasuk Panglima, ASOP sehingga tidak terlalu banyak di sana. Saya sendiri juga mendapat informasi adalah melalui via WA dari kapal perkembangan bagaimana hasilnya. Untuk luas jelas luasnya sudah diadakan katakan ya penyisiran secara luas karena semuanya kita juga memang ya secara teknis saya tidak, tapi saya sudah menanyakan bahwa ya bisa saja arus bawah laut membawa semuanya ketika dia mengapung bisa terbawa kemana, tapi artinya wilayah-wilayah yang diperkirakan karena kemarin sementara ini dari KRI Rimau, nah makanya ini akan diperkuat dengan KRI yang lain yang memang bisa dari mana sih itu, karena kebetulan kapal selamnya kan sudah diam, tidak ada suara sehingga hanya sonar yang bisa menangkap ya. Nah ini untuk yang lainnya sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya ya, posko. Jadi untuk di sini nanti kita akan gunakan semacam media center. Ya, saya sudah koordinasikan dengan Danlan Tamal untuk di sini sebagai media center karena memang pergerakan pesawat atau yang lainnya dari sini. Ya, nanti mungkin kita dengan media center, tapi yang pusat poskonya berada di Banyuwangi. Nah, karena Mako Armada terlalu jauh, sehingga kemarin oleh Bapak Kasal disampaikan poskonya berada di Lanal Banyuwangi, kemudian di posko di sini, ya, di base off. Ya, tapi besok ini sifatnya untuk media center, jadi seperti ini. Baik, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kasal ada tahapan-tahapan dari mulai subloop, kemudian submis dengan subsang. Ya, artinya itu ada tahapan ya. Ya saat ini harapan kita yang masih di posisi mungkin submis ya, nah, masih submis, jadi istilahnya hilang posisinya. Jadi saya belum bisa mengatakan ini karena ini tanah teknis ya. Saya sendiri juga belum tanyakan sampai ke situ, tapi yang jelas kita upayakan saja dulu lah ya. Ya.
kita tidak bisa memberikan spekulasi apapun terkait itu ya masalahnya ya. Jadi kita harapkan pokoknya dengan batas waktu sampai besok kurang jam 3 dimaksimalkan hari ini. Ya, jadi kita mohon bantuan doanya hanya itu yang mungkin bapak-bapak atau rekan-rekan bisa lakukan, kita mohon doanya sehingga pasukan atau katakan peralatan yang sudah dikerahkan bisa maksimal, bisa segera menangkap posisi-posisi tersebut. Ya. Saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertahanan, dari Panglima TNI, dan dari Kepala Staf Angkatan Laut terkait dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan di perarian utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Saat ini Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu, semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala 402 dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara, atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal.
bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat, kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya, kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk 3 angkatan, dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, ya, kita memang rencananya akan modernisasi armada yang mutakhir, dan ini sedang kita lakukan. Tapi sementara itu alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan memang TNI dari dulu kita, sebagaimana saya katakan tadi, dari sejak dahulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umum, sehingga TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada, dirawat dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan seefisien mungkin, dan itulah. Tetapi saya tadi katakan bahwa alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di 3 matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat, laut, dan udara itu adalah way of life daripada tentara. Ya, risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari. Jangankan latihan perang, latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya. Ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras kan, Bapak Kasal, yang pecah di tengah laut. Ya, jadi bukan latihan, patroli biasa menghadapi unsur ini namanya apa ya? Ini namanya matranya semua ini mengandung bahaya. Jadi saudara-saudara,
kita sedang merencanakan peremajaan. Kita baru adakan 3 kapal selam baru dari Korea Selatan, masih terus diadakan uji coba. Dan terus memang kita rencananya untuk tambah kapal selam. Rencana kita memang terus mengadakan penambahan. Tapi saya ingin selalu garis bawahi bahwa apalagi Pak ya, apalagi masalah operasi kapal selam ini salah satu di seluruh dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang paling kompleks, paling sulit dan paling berbahaya. Untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus. Tidak semua mampu di situasi seperti itu. Dan inilah banyak negara menghadapi seperti ini. Kalau tidak salah berapa tahun yang lalu Rusia menghadapi seperti ini. Ya kita sekarang berharap, kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan mereka. Ya, oksigen masih cukup untuk beberapa hari. Ya kita optimis, kita berharap yang terbaik. Baik, saya kira penjelasan sudah cukup dan kita mempersilahkan KSAL untuk meneruskan pencarian. Tentunya Panglima TNI akan juga mengendalikan semua operasi. Negara-negara lain menawarkan bantuan, juga Korea Selatan, Bapak Panglima tadi menghubungi, siap membantu, India siap membantu. Jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya.
supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.